Ada seorang pemuda masuk ke tempat biarawati untuk menikmati album legit biarawati. Penasaran? Langsung aja kita mulai. Film berlatar pada masa ketika gereja memegang kekuasaan besar. Saat itu terjadi sebuah wabah dan muncullah kekacauan di berbagai tempat. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Lorenzo yang hobi bermain judi. Lorenzo ini sering beruntung, namun suatu hari dia kalah melawan Gerbino. Dia pun dikejar anak buah Gerbino karena tak mau membayar kekalahannya. Lorenzo yang gesit berhasil kabur dari kejaran Gerbino. Lorenzo sendiri menyukai gadis kaya bernama Pampinea. Keesokan harinya, Lorenzo diberitahu oleh teman-temannya kalau dia sekarang adalah buronan Gerbino. Teman-temannya menyuruh Lorenzo untuk segera pergi dari kota itu. Balik ke Gerbino, ia mencoba memaksa Pampinea, atau kita sebut saja Nia. Gerbino ingin menikah dengannya dengan alasan almarhum ayah Nia memiliki banyak hutang padanya. Ia pun mengklaim bahwa Nia sekarang menjadi miliknya. Di tengah pelarian, Lorenzo bertemu dengan seorang pria. Ia menanyakan tempat yang aman untuk bersembunyi. Pria itu menyarankan Lorenzo untuk berpura-pura menjadi tukang kebun di tempat para biarawati dan cosplay jadi bisu dan tuli. Lorenzo yang menganggap pria itu sinting langsung meninggalkannya. Untuk menghindari kejaran, Lorenzo memanjat pohon dan bersembunyi. Ia berhasil mengelabui pengejarnya. Namun sialnya Lorenzo terjatuh. Saat sadar, dia dikerumuni 4 biarawati cantik. Mereka mengira jika Lorenzo adalah anugerah yang turun dari surga. Lorenzo yang tak sadarkan diri pun dibawa ke asrama oleh 2 suster. Mereka menganggap Lorenzo adalah malaikat dari Tuhan. Mereka mengagumi ketampanannya. Karena khawatir terluka, mereka sepakat untuk memeriksa Lorenzo dengan cara membuka bajunya. Mereka mulai menjelajahi tubuh Lorenzo dengan wajah sanguek. Namun tiba-tiba, datang ketua biarawati yang bernama Elizabeth. Suster Elizabeth juga terpesona dengan ketampanan Lorenzo. Ia pun bertanya, apakah dia bisu dan tuli? Lorenzo hanya terdiam yang membenarkan pertanyaan Elizabeth. Kemudian kedua suster itu diperintahkan untuk membersihkan Lorenzo. Ketika Lorenzo sedang membersihkan diri, kedua suster sanguek itu ikut mandi bareng Lorenzo. Keesokan harinya, Nia terlihat murung memikirkan pernikahan paksanya dengan Gerbino. Tak lama, datanglah sahabatnya Philomena yang mengajaknya untuk pergi ke gereja. Usai berdoa, mereka bertemu dengan teman lainnya yang bernama Melissa. Mereka pun ngobrol tentang kondisi dunia saat ini yang dilanda wabah. Nia mengajak teman-temannya untuk pindah ke villa milik ayahnya. Ia juga menceritakan tentang pernikahannya dengan Gerbino akibat utang besar ayahnya. Melissa yang mendengar hal itu bertanya tentang hubungannya dengan Lorenzo. Tak lama, datanglah Gerbino dan anak buahnya. Ia memperingatkan agar semua orang berhati-hati terhadap wabah. Gerbino juga bilang akan segera menghabisi Lorenzo. Aksi Gerbino menakut-nakuti Nia dan kawan-kawan dihentikan oleh pelukis bernama Tindaro yang cosplay jadi pendeta. Merasa terdesak, Nia memutuskan untuk menjadi biarawati di gereja. Langkah ini ia ambil untuk melindungi dirinya dari paksaan Gerbino. Sedangkan Philomena, Melissa, dan beberapa orang lainnya berencana untuk OTW ke villa ayahnya Nia. Sementara itu, terlihat Nia sedang mengenakan seragam biarawati. Nia tak sengaja melihat Lorenzo bekerja di tempat itu. Biarawati yang lain memberitahu jika Lorenzo adalah tukang kebun yang dianugerahkan Tuhan. Keesokan harinya saat Lorenzo sedang bekerja, salah satu biarawati memanggilnya. Mereka kemudian mencari semak-semak untuk adu mekanik. Sialnya, kegiatan mereka disaksikan oleh Nia. Seketika membuat Nia menjadi kecewa pada Lorenzo. Di sisi lain, terlihat Gerbino sedang berlatih pedang bersama anak buahnya. Tiba-tiba, datang seorang pria bernama Kon. Dia ingin melamar Nia dan mengira Gerbino adalah ayah Nia. Mendengar hal itu, Gerbino pun hendak menghabisi pria itu. Namun karena ia belum resmi menikah dengan Nia, ia pun mengurungkan niatnya. Gerbino lalu mengatakan kalau Nia sudah tak tinggal di sana lagi. Sebelum pergi, Kon mendapat informasi dari salah satu pelayan Nia tentang keberadaan majikannya. Setelah itu, Kon dan pasukannya bergegas ke lokasi Nia. Kembali ke Lorenzo yang berada di kamarnya. Tak lama datanglah 2 biarawati membawakannya makanan dan minuman. Kedua suster ini mengaku jika mereka mengetahui tentang kejadian di semak-semak bersama suster lain. Maka dari itu, mereka juga ingin mendapatkan hal yang sama. Di tempat lain, rombongan Melissa dan Philomena sedang dalam perjalanan menuju villa Nia. Philo dengan bangga bilang kalau dia dan pacarnya Dioneo tak mau kimpo sebelum menikah. Mereka tetap stay halal. Tiba-tiba mereka dipanggil 2 gadis dari desa setempat. Mereka menawarkan 2 pria itu sesuatu yang fresh dan sangat nikmat untuk dicicipi.
Dua pria itu lalu memutuskan untuk mengikuti gadis itu. Mereka dibawa ke sebuah peternakan. Dan benar saja, sesuatu yang fresh dan nikmat untuk dicicipi adalah susu sapi dari sumbernya langsung. Saat mereka sedang digoda para Tobrut, tiba-tiba Philo datang. Akibatnya mereka kena omel. Dion beralasan kalau ia hanya sedang menikmati susu murni dari sapi. Balik ke Nia, dia diajak oleh biarawati lain untuk membawa air ke tempat Lorenzo. Karena cemburu dan marah, Nia langsung menumpahkan air ke Lorenzo dari belakang. Namun di sini Lorenzo tak tahu jika itu adalah Nia. Kemudian Lorenzo dibawa ke kamar Elizabeth. Tentu saja untuk adu mekanik dengan Bu Ketua. Scene berpindah ketika Count dan pasukannya dalam perjalanan menuju tempat Nia. Namun mereka dihadang oleh pasukan Gerbino. Semua anak buah Count berhasil dieliminasi. Meski sendirian, di sini Count lebih unggul karena dia memiliki senjata api dan berhasil melarikan diri. Saat malam tiba, rombongan Philo sedang beristirahat. Dion mengigo karena sedang mimpi jorok. Hal ini jelas membuat Philo menjadi marah lagi. Kembali lagi ke Nia yang sedang mengawasi Lorenzo bekerja. Usai bekerja, Nia mengantarkan makanan pada Lorenzo. Karena Nia tak ingin Lorenzo melihat wajahnya, ia pun menutupi wajahnya di balik kain. Ia juga menutup mata Lorenzo. Kemudian mereka bertukar air liur. Setelah itu Nia meninggalkan Lorenzo. Karena kejadian barusan, Lorenzo menjadi penasaran dengan sosok biarawati tadi. Di perjalanan, Philomena yang masih kesal dengan pacarnya menghukum Dioneo untuk jalan kaki. Karena muak diomelin, Dion memutuskan meninggalkan mereka. Karena tak ingin kehilangan pacarnya, Philo pun mengajak Dion ke hutan. Ia meminta maaf pada Dion, lalu memberikan ciuman. Karena situasi yang mendukung, mereka malah bablas kimpoy di tengah hutan. Namun tak lama mereka digerebek oleh para bandit. Mereka lalu dibawa ke markas para bandit. Dan ternyata teman-teman yang lain juga sudah ditawan. Ketua bandit lalu berkata kepada Philomena dan Melissa, kalau mereka mau diperlakukan seperti ratu, mereka harus melayaninya. Tentu saja Philo menolak dengan tegas. Namun berbeda dengan Melissa yang tertarik dengan pria itu. Dengan barbarnya, Melissa menghampiri tenda ketua. Di sini ketua tercengang dengan aksi Melissa yang sudah pro player. Setelah itu, Melissa menghampiri Philomena dan menyusun rencana untuk kabur. Mereka mengadakan pertunjukan tari berdua. Awalnya Philo menolak, namun karena kasihan melihat teman-temannya disandra, ia pun mengikuti rencana Melissa. Mereka berdua mulai menari dan merayu para bandit. Melissa menantang semua bandit untuk memperlihatkan senjata kejantanan mereka. Jika ada terong yang sesuai kriteria mereka, maka mereka boleh adu mekanik secara bergantian dengan mereka berdua. Melissa dan Philomena ngecek satu persatu terong para bandit, dan para bandit tak sadar kalau kunci mereka sudah dicuri. Karena ada terong yang kecil, Melissa dan Philo merostingnya. Diikuti para bandit yang lain ikut merosting juga. Alhasil, para bandit jadi baku hantam satu sama lain. Kesempatan itu digunakan mereka berdua untuk membebaskan teman-temannya dan kabur. Kembali lagi ke Nia yang akan meninggalkan biara. Sebelum pergi, ia melapor pada kepala biarawati bahwa sebenarnya Lorenzo tak bisu dan tuli, karena ia sempat melihatnya bernyanyi di hutan. Mendengar hal itu, Elizabeth langsung pergi ke kamar Lorenzo. Saat Lorenzo sedang tertidur, Elizabeth berbisik di telinganya dan membuat Lorenzo kaget dan berteriak. Seketika, Lorenzo langsung diusir dari gereja. Di tempat lain, terlihat Count ingin menyeberangi sungai. Namun di sana dia bertemu dengan Melissa yang sedang mandi di sungai. Mereka pun ngobrol. Terlihat keduanya tertarik satu sama lain. Count memberitahu kalau ia sedang dalam perjalanan menuju pernikahan. Dan Melissa juga mengatakan hal yang sama. Di sini Count malah menganggap Melissa adalah Nia yang ia cari. Ia pun bertanya apakah dia adalah Nia. Melissa tak menjawab pertanyaan itu dan langsung keluar dari sungai dan adu bibir dengan Count. Di sisi lain, terlihat Lorenzo yang bingung mau kemana. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh Nia yang akan pergi. Nia lalu bilang kalau ia akan segera menikah dengan Gerbino. Lorenzo terkejut mendengar kabar itu dan memohon agar Nia memikirkan ulang keputusannya. Di saat bersamaan, Pastor Tindaro menggantikan Lorenzo jadi tukang kebun. Elizabeth menyambut pria itu. Namun tak seperti Lorenzo, Tindaro tak mengklaim kalau dia bisu dan tuli. Hal ini malah membuat Elizabeth sangat senang atas kejujurannya. Dan Tindaro mendapatkan apam legit ketua biarawati. Kembali ke Lorenzo dan Nia, mereka akhirnya tiba di villa ayahnya Nia. Lorenzo merasa minder berada di tempat tersebut. Apalagi dia mengetahui rencana Nia yang akan menikah dengan Gerbino. Ia pun hendak pulang. Namun Nia menyuruhnya untuk menginap beberapa hari lagi. Saat makan malam,
Lorenzo cerita kalau ia jatuh cinta dengan seorang biarawati misterius di gereja. Tanpa menyebut nama, ia menggambarkan sosok wanita yang membuatnya merasa bahagia. Nia yang mendengar pun sadar bahwa Lorenzo sedang membicarakan dirinya. Nia berpikir akan mengaku dan menjipok bibir Lorenzo agar ia tahu kalau biarawati itu adalah Nia. Namun belum sempat terjadi, tiba-tiba datanglah Gervinho. Melihat Lorenzo yang masih berani mendekati Nia, ia pun berniat untuk menghabisi Lorenzo. Baku hantam mereka pun dihentikan oleh Nia. Lalu Nia bilang kalau bersedia menikah dengan Gervinho. Kemudian Lorenzo dikurung di penjara bawah tanah. Ketika Nia tahu Lorenzo di penjara di bawah tanah, ia menyuruh Gervinho untuk membebaskan Lorenzo. Setelah itu ia akan memanggil pendeta untuk pernikahan mereka. Setelah Lorenzo dibebaskan, ternyata pendeta yang datang adalah Tindaro. Singkat cerita, Nia dan Gervinho melakukan pengakuan dosa dengan Tindaro. Nia menjelaskan tentang hubungannya dengan Lorenzo. Ia sebenarnya tak mau menikah dengan Gervinho dan meminta pendeta untuk membantunya. Nia pun memberi uang pada Tindaro agar membantunya untuk mengulur waktu. Berbeda dengan Nia, Gervinho mengakui dosa-dosanya. Mendengar hal itu, Tindaro mengatakan jika Gervinho ingin menikah dengan Nia, maka pada awal pernikahan, Gervinho harus menahan hasratnya selama 30 hari. Hal itu untuk menyucikan dirinya dari semua dosa. Kembali ke Lorenzo yang hendak dihabisi oleh anak buah Gervinho. Pasukan Gervinho bilang akan melepas Lorenzo jika ia mau menyimpan rahasia. Namun itu hanya tipu muslihat saja. Tapi beruntung, Lorenzo berhasil selamat dari 2 algojo. Di saat yang sama, datang Kon bertanya di mana lokasi villa milik ayah Nia. Dengan polosnya, Lorenzo yang tak tahu siapa Kon memberitahu lokasinya. Tibalah hari pernikahan Gervinho dan Nia yang dipimpin oleh pendeta Tindaro. Dengan sengaja pendeta mengulur pernikahan itu dengan melakukan hal-hal yang gak penting. Karena merasa dipermainkan, Gervinho marah dan mengancam pendeta. Karena takut, Tindaro langsung menyatakan bahwa keduanya sah telah menikah. Namun tiba-tiba, Kon muncul dan ingin membalas dendam karena semua pasukannya telah dihabisi oleh Gervinho. Terlihat juga Lorenzo yang baru datang. Karena Kon membawa senjata api, Gervinho pergi menjauh. Lorenzo langsung melawan anak buah Gervinho. Hal ini membuat Kon merasa kalau Lorenzo ada di pihaknya. Mereka pun sepakat untuk melawan Gervinho bersama. Setelah baku hantam, semua anak buah Gervinho telah dihabisi dan Kon berhasil melumpuhkan Gervinho. Lorenzo yang tak ingin menghabisi secara langsung, meminta izin secara jantan untuk beradu pedang dengan Gervinho di pinggir sumur yang dalam. Jadi siapa yang jatuh ke dalamnya secara otomatis akan lock out. Aksi baku pedang pun dimulai dan Lorenzo berhasil mengalahkan Gervinho. Kemudian Nia menghampiri mereka. Lalu Kon mengajak Nia untuk menikah. Dengan sopan Nia menolaknya. Awalnya Kon kecewa. Namun ketika Nia membuka penutup wajahnya, Kon bilang kalau dia bukanlah Nia yang dia cari. Tak lama, datang Melissa dari belakang. Kon lalu bilang Melissa lah yang dia cari selama ini. Di saat yang sama, ternyata Lorenzo sudah pergi dari sana. Nia langsung mengejar Lorenzo. Dia menyuruh Lorenzo untuk menutup mata dan menciumnya. Hal ini untuk membuktikan kalau Nia adalah biarawati yang dicari Lorenzo. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, manfaatkanlah kesempatan meski harus berbohong. Jangan disia-siakan ya. See you. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa bahagia.